wabarakatuh. Perkenalkan, kami wartawan Cilik SMA Negeri 3 Gorontalo dengan saya sendiri leader dari kelompok 4 atas nama Aulia Zarani Putri dan rekan saya Zaskia Olii, Rahmat JP Dungga, Muhammad Rizky DU, Munifah Hasan, Khadijah Al-Kubra Putri Siba, Rizky Nazuriati Tilolango, Morgan Spayan Anespo, dan Fudail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat JP Dungga. Saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 3 Gorontalo. Saya ingin mewawancara. Pertanyaan pertama saya adalah, apa saja upaya kalian menemukan jasad atau korban tanpa identitas yang sudah lama hilang dan susah ditemukan? Jadi upaya polisi untuk menemukan korban yang sudah lama hilang, bahkan jasadnya tidak ditemukan. Yani pertama, biasanya kita itu polisi itu mencari tahu di mana titik terakhir keberadaan korban itu. Dan kemudian bila mana kita dapat titik terakhir keberadaan korban, polisi itu wajib mencari tahu radius sekitar 1-2 kilo dari titik itu. Cari informasi kepada orang-orang yang sempat melihat dia di situ. Yang kedua, kita mencari saksi-saksi ataupun orang-orang yang pernah melihat dia di titik terakhir itu, keberadaan terakhir, posisinya terakhir dia berada itu. Kita harus mencari saksi itu. Dengan radius yang sama 1-2 kilo, bahkan sampai 5 kilo. Yang ketiga, kita mencari bukti-bukti lain maupun jejak-jejak dia. Pernah dia bawa jaket, terus jaketnya ada di jalan, misalkan di suatu jalan. Nah, itu kita jejak-jejaknya juga. Dan juga selain itu juga kita polisi juga mencari tahu siapa yang terakhir jalan dengan dia, ataupun berbicara dengan dia. Itu yang dicari tahu dengan radius yang artinya di situ radius minimalnya itu 500, maksimalnya 5 kilo dari titik terakhir. Tapi yang utama tetap kita polisi, langkah awal polisi itu mencari tahu keberadaan terakhir korban itu, sehingga kita bisa menemukan, biasanya kita temukan walaupun sudah lama menghilang. Itu yang pertanyaan pertama. Terus Nama saya Fudail. Mohon izin saya melanjutkan pertanyaan. Tugas atau langkah pertama petugas kepolisian saat menemukan korban tanpa identitas itu apa saja, Pak? Apakah para petugas kepolisian akan melakukan evakuasi terlebih dahulu atau bagaimana? Baik, untuk pertanyaan yang kedua, untuk langkah-langkah ke pihak kepolisian bila mana menemukan korban jasad dan tidak ada identitas dan tanpa identitas ya. Langkah pertama biasa pihak kepolisian itu memanggil bagian identifikasi. Memang di kepolisian itu ada bagian sub bidang identifikasi korban, maupun korban hidup maupun korban mayat. Korban hidup itu artinya korban yang dipukul tapi masih bernapas, tetapi kita identifikasi siapa orangnya ini, karena dia tidak punya KTP apa segala macam. Yang kedua jasadnya sudah meninggal dan sudah tidak bernyawa lagi. Itu juga ada timnya identifikasi. Itu yang langkah pertama, kita panggil bagian identifikasi untuk mengambil sidik jari, memfoto muka wajah korban, dan mencari data-data yang ada dalam tubuh korban. Baru yang kedua, umpamanya setelah identifikasi di TKP, polisi wajib membawa ke rumah sakit untuk otopsi guna menemukan penyebab kematian. Itu penyebab kematian itu tidak ada ahli lain ataupun orang lain yang bisa menentukan kecuali dokter. Dan yang ketiga, mencari ciri-ciri jasad yang identik. Misalnya dia punya tai lalat di sini, dan itu ciri-ciri identik itu diinformasikan ke masyarakat supaya ini orangnya, ini fotonya, dia punya tai lalat di bawah bibir misalkan. Pasti akan ada, kalau di berita itu pasti mereka, ada jasad siapa ini dia. Ini polisi mengatakan ada tai lalat, dilihat, seperti apa Henry ini? Gitu. Itu cara-cara penyidik untuk mengungkap identitas korban.
Selanjutnya yang ketiga. Baik, saya wawancara yang ketiga. Izinkan saya untuk bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Zaskia Olii. Saya asal sekolah dari SMA Negeri 3 Kota Gorontalo. Pertanyaan saya, dengan cara apa pihak polisi bisa mengidentifikasi korban yang bahwa kita tidak tahu identitasnya? Apakah identitas yang Bapak konfirmasikan sudah akurat dengan identitas korban? Baik, untuk menyangkut identitas korban ya, terutama korban yang kita tidak tahu identitasnya ini siapa orangnya, apalagi di dalam tubuhnya itu pakaiannya itu tidak ada satu surat pun yang membuktikan bahwa dia ini nama siapa. Jadi kita punya upaya itu kita melakukan pemeriksaan terhadap diri korban ataupun jasad melalui menggunakan istilah certificate crime. Artinya di kepolisian itu kami dilakukan pendidikan untuk certificate crime itu untuk mengidentifikasi korban yang tanpa identitas. Yani salah satunya itu mengambil DNA yang kemudian dicocokkan kepada orang yang datang mengaku bahwa saya keluarganya. Karena tidak boleh kita langsung percaya bahwa dia sudah keluarganya, lalu kita tidak akurasi apa memang betul keluarganya, tidak. Jadi kita ambil DNA korban, itu yang paling utama. Baru yang kedua, kita mencocokkan jasad korban dengan DNA korban dan DNA keluarga. Bila mana sudah ada keluarga yang mengaku bahwa dia keluarga, kita kecocokkan itu DNA ini. Dan yang ketiga, menemukan ciri-ciri identik dari korban, sehingga korban itu dapat diidentifikasi bahwa dia benar-benar si A atau si B sesuai dengan data yang ada dari keluarga maupun dari ciri-ciri korban. Nah itu saja. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Deu, saya dari SMA Negeri 3 Gorontalo akan mewawancarai ibu dokter dengan tema mengidentifikasi korban tanpa identitas. Bagaimana cara para dokter mengidentifikasi jasad tanpa identitas yang jasadnya dibuang di sungai, laut, atau danau? Nah, kalau kita kan itu namanya di forensik, bagian forensik. Bagian forensik itu kalau identitas nama siapa, alamat di mana, itu bukannya di dokter, itu bukan mengenai forensik. Forensik kedokteran tidak, tapi kita kita hanya bisa mengidentifikasi penyebab kematian, apakah ada kekerasan atau tidak, dilihat dari tanda-tanda yang ada di jenazah, bagaimana misalnya kira-kira sudah berapa hari jenazah meninggal. Jadi dari tanda-tanda yang ada di tubuh jenazah bisa kita identifikasi penyebab kematiannya salah satunya. Tapi untuk menentukan identitas nama atau apa itu bukan wilayah kita, kecuali identitas misalnya dia kelamin apa. Nah, itu bisa dari tanda-tanda ciri-ciri fisik. Kita hanya bisa identifikasi ciri-ciri fisik itu wewenangnya forensik kedokteran. Tapi kalau identitas pribadi, nama siapa, alamat, itu bukan, itu mungkin dari pihak kepolisian. Baik, selanjutnya saya wawancara berikutnya, wawancara kedua. Nama saya Munifah Hasan. Pertanyaan saya, dalam mengidentifikasi korban tanpa identitas atau sudah tidak utuh, bagaimana pengujian cara terbaik yang dilakukannya dokter pada korban tersebut? Ya, kalau misalnya tentu kita itu yang ada di kita pasti yang pertama visum luar cuma kita lihat ada tanda jejak atau tidak, tanda kekerasan atau tidak. Yang kedua bisa naik ke otopsi itu
itu ada proses pembedahan di dalamnya. Jadi semua dibuka dari atas, tengkorak, tulang tengkorak dibuka, dilihat otaknya, ada proses apa di dalam, bisa begitu juga dada, perut dibuka, ada proses apa di dalam. Hasil ini bisa menjelaskan apa kira-kira yang terjadi sebelum jenazah meninggal atau penyebab sampai jenazah meninggal. Itu yang kita lakukan. Jadi bisa visum luar, dilihat saja, kemudian naik kalau belum dapat visum luar, kan dapat naik ke otopsi. Saya Aulia Zarani Putri. Dan apa langkah pertama yang dilakukan dokter pada korban? Ini paling banyak waktu saya di puskesmas itu paling banyak ini mungkin yang harus diluruskan. Yang pertama sekali kita bikin untuk visum, puskesmas kan hanya bisa visum karena tidak dokter forensiknya. Untuk visum itu yang berhak mengajukan visum itu adalah pihak berwenang, kepolisian. Jadi bukan keluarga. Jadi dokter melakukan visum harus ada surat permintaan dari pihak kepolisian, bukan keluarga. Paling banyak itu terjadi ada keluarga korban datang puskesmas untuk minta visum, kita tolak, harus ada surat permintaan dari kepolisian. Itu yang pertama. Kalau sudah ada surat permintaan, kita lanjut visum. Nah, visum jawabannya secara tertulis ke kepolisian. Jadi kita kalau soal visum atau otopsi itu hubungannya antara permintaan kepolisian bukan keluarga. Itu yang paling utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Kubra dari SMA 3 Gorontalo. Izinkan saya untuk bertanya ke Bapak dengan lemah mengidentifikasi dan tanpa identitas. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai anggota Basarnas dalam mengevakuasi jasad korban tanpa identitas? Oke, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah atas kunjungannya, makanya nanti kita akan sharing-sharing perihal tugas Basarnas dalam mengidentifikasi korban yang tanpa identitas itu ya. Ketika terjadi bencana, tentunya kita memiliki suatu organisasi dalam kebencanaan. Ya. Jadi kalau bencana secara umum berarti yang pimpin adalah penanggulangan bencana. Dalam kebencanaan tentunya ada strukturnya, misalnya di bencana itu butuh apa, misalnya butuh kesehatan, makanya di dinas kesehatan. Ada orang hilang, panggillah tim SAR. Nah, tugasnya tim SAR di sini hanya proses evakuasi. Ya. Jadi misalnya diidentifikasi 50 orang hilang, nah, tidak mungkin Basarnas tahu ke semua 50 orang kan. Kita lakukan pencarian, kita bawalah ke rumah sakit atau posko kesehatan. Untuk masalah identifikasi, dalam tupoksi atau tugas Basarnas itu tidak ada mengidentifikasi. Jadi saya luruskan ya. Jadi tidak ada Basarnas karena di Basarnas itu tugasnya kita petugas lapangan. Nah, untuk dokter apa itu di daerah tidak ada dokternya. Misalnya di Gorontalo Basarnas tidak ada dokternya. Jadi untuk kayak seperti pengecekan DNA, ciri-ciri korban itu kan ada di pihak kepolisian atau pihak rumah sakit. Jadi biasanya ketika ada bencana nanti akan diberikan pengumuman ke semua pengungsi bahwa apabila ada anggota keluarga yang hilang, silahkan melapor ke posko induk dengan membawa KTP, foto yang ada, ataupun menyampaikan ciri-ciri fisik, perhiasan atau pakaian yang terakhir digunakan ketika terjadi musibah. Itu yang disampaikan. Nah, data itu nanti akan dicocokkan dengan data korban yang kita evakuasi ke posko kesehatan atau rumah sakit lapangan. Seperti itu. Jadi untuk sampai mengidentifikasi itu sudah bukan tugas Basarnas. Jadi hanya pada proses kita tahu ini berapa korban, 10. Tujuannya kita mencari 10 orang, bukan mencari atas nama A, atas nama B, tidak. Begitu.
seperti itu. Jadi hanya proses pencarian saja. Oke, itu seperti itu gambaran umumnya lah. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Pertanyaan selanjutnya bakal dibacakan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tugas PN Anespo. Saya penanya kedua yang akan kepada Bapak. Ya, silakan. Apa yang akan dilakukan oleh Basarnas jika menemukan suatu jasa tanpa identitas diri yang ditemukan di pinggir kali sungai? Oke, terima kasih ya. Ini pertanyaan yang selanjutnya adalah ketika tidak ada insiden. Ya, tadi kan ketika ada insiden otomatis Basarnas berani menyentuh korban. Basarnas berani menyentuh karena memang kronologinya jelas bahwa ada musibah, apakah tanah longsor, banjir, gempa bumi, semuanya itu Basarnas sudah diberikan wewenang oleh negara untuk melakukan evakuasi. Nah, ketika tidak ada insiden dan ada korban yang tanpa identitas, tentunya kita sangat berhati-hati dan melibatkan pihak kepolisian. Karena itu wewenangnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu kronologinya dia meninggal nih. Jangan sampai ada unsur kejahatan. Misalnya dia dibunuh atau ada pembunuhan berencana. Karena ini pernah kita dapati. Jadi ada suatu rencana pembunuhan dan kita lakukan evakuasi. Nah, pada saat kita lakukan evakuasi, ternyata ke bawah rumah sakit ada bekas luka di lehernya. Nah, itu makanya namanya Basarnas kan kita kalau ada korban dulunya mau kecelakaan, tanpa kecelakaan ada laporan kita langsung bergerak. Tapi seiring berjalan waktu kita pelajari ternyata dari pihak kepolisian berkomunikasi dengan kita, Pak tolong apabila ada korban tanpa identitas yang ditemukan, tolong libatkan dulu pihak kepolisian. Jadi untuk mengidentifikasi olah TKP dulu. Olah TKP. Setelah mereka mengolah ke TKP, istilahnya bawa ke rumah sakit untuk divisum. Apakah ada kekerasan? Kan dia akan divisum tuh, nanti akan jelas bahwa apakah dia minum racun, apakah dia dipukul, apakah ada memar di kepala, di badan, apa segala macam. Itu sudah pihak kepolisian yang mana identifikasi. Jadi kalau tanpa identitas dan tanpa insiden, kita tidak berani menyentuh tanpa ada izin dari pihak kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nazuriati Tulango. Saya dari SMA Negeri 3 Gorontalo. Izinkan saya bertanya kepada Bapak dengan tema mengidentifikasi korban tanpa identitas. Oke. Apa pernah selama ini ditemukan kasus atau laporan mengenai korban tanpa identitas? Lalu bagaimana cara Bapak dalam menangani kasus tersebut? Terima kasih. Oke, kalau korban tanpa identitas, kalau kita menemukan, jangan harus kita bagi dua kasus ya. Kalau kita menemukan orang tanpa identitas itu pernah. Nah, jadi ada masyarakat yang beberapa kasus yang terjadi, maka identitasnya itu sudah tidak ada. Nah, bagaimana cara kita supaya dia ada identitas? Yang pertama, kita harus deteksi ini dia tinggal di mana. Kemudian kita hubungi pemerintah desa atau kelurahan yang sesuai alamatnya. Nanti dia didata di situ. Jadi dia itu harus mengisi yang namanya F101. Nah, begitu F101 didata, kemudian data tersebut yang diisi kemudian dibawa ke Dukcapil yang akan kita input pada sistem. Itu kalau yang kita temukan orang tanpa identitas. Kalau korban tanpa identitas, kalau kita di sini, kalau korban tanpa identitas itu kan biasanya dia pada saat-saat tertentu ya, kalau dia dalam istilah itu dia bukan hal yang biasa tapi dia kayak hal-hal yang tidak biasa. Contoh, misalnya kalau kita menemukan orang tenggelam. Bisa orang tenggelam kan? Orang tenggelam itu kan biasanya kan kita tidak tahu apa-apa kan? Karena dia tidak identitas. Sekarang bagaimana kita menemukan seperti itu? Kalau kita menemukan seperti itu, biasanya kita akan koordinasi dengan para aparat penegak hukum di wilayah kita temukan. Nah, tapi yang kalau selama ini kita tidak pernah menemukan kasus yang seperti itu. Ya. Cuman kalau semua apabila ada yang misalnya dikabarkan hilang kan, misalnya ada
Ada masyarakat nelayan loh, misalnya dia melaut. Pada saat dia melaut itu kan ada dokumen. Nah pada saat dia hilang di laut, kalau keluarganya dia minta dicetakkan akta kematian karena dia sudah tidak ada lagi, kita tidak bisa cetak itu. Kenapa kita tidak bisa cetak? Karena kita harus memastikan dia ini meninggal atau tidak. Makanya dia harus ada surat dari kepolisian yang menyatakan sudah meninggal. Itu kita bisa cetakkan akta kematiannya berdasarkan dokumen awalnya. Itu. Tapi kalau kita menemukan korban yang tidak punya identitas tidak pernah. Tapi kalau kita menemukan orang ada masyarakat dengan berbagai kasus kemudian dia tidak punya identitas, itu kita akan hubungi kepala desanya. Kepala desa kemudian kita berusaha untuk mencatatkan dia pada from data masyarakat di desa dengan mengisi yang namanya itu F101. Gitu. Wawancara ya. kedua izin bertanya lagi, bagaimana tanggapan Bapak jika ada laporan mengenai kasus korban tanpa identitas? Kalau ada korban tanpa identitas, maka kita harus segera untuk melihat. Yang pertama kita harus segera melihat korban tersebut, kemudian kita harus segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang ada di wilayah tempat ditemukan korban tersebut untuk memastikan korban ini dari mana. Ini kan harus ditelusuri, ya, harus ditelusuri, kemudian memeriksa seluruh dokumen. Kalau dia tidak ada dokumen, maka kita akan pastikan ini dia berasal dari mana. Karena pada sesungguhnya kalau data kami itu 99% penduduk Indonesia itu sudah direkam dalam sistem kita. Jadi sudah hampir 100% semua penduduk direkam. Dan pada beberapa kasus itu, mungkin adik-adik pernah juga melihat contoh ada beberapa kasus yang mungkin saya tidak perlu sebutkan ya. Misalnya ada orang melakukan penembakan ya. Orang melakukan penembakan. Kemudian dia melakukan penembakan itu dia pakai helm. Pakai helm kan? Dia menembak orang meninggal. Sekarang kan tidak bisa ditemukan kan karena dia pakai helm. Tapi itu kita bisa temukan dengan data Dukcapil. Kenapa? Karena dia sepanjang dia punya jejak digital, dia pakai helm, dia matanya kelihatan, maka iris matanya itu bisa diambil oleh sistem tak di iris matanya, kemudian dicocokkan dengan data Dukcapil, itu bisa ditemukan. Jadi pada beberapa kasus, misalnya kasus yang di Jawa kemarin kan, ada seorang oknum itu dia tembak istrinya kan, tidak meninggal, itu kan didapat kan, yang menembak kan didapat. Padahal itu kan pakai helm kan, itu kan menggunakan data Dukcapil, diambil dari iris matanya. Makanya ketika orang merekam itu, dia pakai sidik jarinya, kemudian iris mata. Jadi jangan jadi kita ini dengan sekarang digitalism, hampir tidak ada kejahatan yang melibatkan orang itu tidak mau ditemukan, pasti ditemukan. Karena ada jejak digitalnya. Kalau dia pakai kacamata, ya, ada dia pegang. Samping saja begini itu bisa. Jadi saya mungkin bisa berikan contoh. Sekarang adik namanya siapa? Aulia. Ya. Nah, Aulia apa? Aulia Zahrani Putri. Oke. Aulia Zahrani itu. Jadi pada saat Aulia Zahrani nama diketikkan tak muncul Aulia Zahrani. Nah diketik yang mirip dengan Aulia Zahrani itu banyak muncul kemari. Ada yang mirip 20%, ada yang mirip 50%, ada yang mirip 99%. Nah kalau orang melakukan kejahatan itu mau diklik aja itu muncul itu. Mana yang mirip dengan ini, misalnya iris mata diambil, tak. Mana yang mirip dengan iris mata ini, itu muncul kemari yang sudah itu pelaku. Jadi hampir tidak ada celah itu tidak mau diketemukan. Pasti mau diketemukan. Karena sekarang ini semua sudah serba digital, baru data penduduk itu sudah dalam sistem orang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.